Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 356. Karena itu adalah lembah tandus, Tang Yi tidak dapat membunuh monster siang dan malam seperti di hutan Feng Yue. Meskipun ini sangat efisien, itu akan mempengaruhi kondisi mental dan menempatkannya dalam situasi berbahaya. Anda tahu, ada berapa kali lebih banyak monster tingkat tinggi daripada hutan Feng Yue, dan bahkan daerah luar, akan ada monster tingkat tinggi, jadi Tang Yi harus sangat berhati-hati. Dengan cara ini, saya beristirahat dengan hati-hati di pohon besar semalaman, dan keesokan paginya, Tang Yi terbangun oleh raungan besar. Mengaum. Tidak jauh dari sana, monster yang kuat tampaknya kesal dengan sesuatu, dan ada raungan yang keras, dan suara gemuruh membuat bumi bergetar. Tang Yi gelisah, cepat bangkit dan terbang ke arah suara geraman. Segera, dia datang ke tempat kejadian itu terjadi dan melihat inisiator yang membangunkannya. Monster yang meraung itu terlihat seperti orang utan besar, setinggi 3 atau 4 meter, dengan sosok yang agung dan tampak kuat. Saat ini, ia mengejar seorang pria parubaya dengan tubuh ketat dengan rambut abu-abu dan wajah yang kotor. Untuk mengejar lelaki itu dengan ketat, sepanjang jalan, apakah itu pohon raksasa, batu besar, atau benda-benda lainnya, selama mereka menghalangi jalan, mereka semua dicabut oleh binatang buas orangutan, dan dihancurkan olehnya. Itu juga mengejutkan, membuat monster level rendah di dekatnya semua takut pergi. Pria parubaya dalam celana ketat juga panik ketika menghadapi orangutan buas, yang begitu sengit dan melarikan diri dengan putus asa. Tang Yi memikirkannya, dan memindai kedua pria parubaya dan binatang orangutan yang mengejar. Kemudian mendapat informasi berikut. Nama, lagu Jianzong. Level, 49 Perang Bintang 9. Latihan, mengekstrak kincing jue tidak lengkap, kelas menengah. Seni bela diri, mengacu pada rusa sebagai kuda kalah dengan tanah, serangan 3 inci dari bunga dan kupu-kupu, lebih rendah ke tanah cahaya tanpa fase kelas menengah ke tanah. Metode tubuh Dai kelas menengah Suanji. Rekanan, alkimia tingkat menengah Alchemy Master. Penghakiman, seperti ayam yang lemah kekuatan lawan sangat buruk, pemain dapat memenggal dengan menjangkau. Nama, Julie Wild AP. Level, 46, monster 5 tingkat. Deskripsi, kera raksasa adalah peninggalan purba, memiliki jejak darah kera raksasa, bawaan sejak lahir, dengan daging dan darah, tubuh adalah senjata terbesar mereka. Setelah diluncurkan, kekuatan dan kecepatan serangan akan beberapa kali lipat. Dan, jika tidak mematahkan tulang lawan, tidak pernah berhenti dan akan terus mengejar. Judgment, Weak cannot control, lawan sedikit lemah untuk pemain ingin menghancurkan lawan, mudah. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah membaca informasi yang diperoleh oleh kedua Tianyansu ini, Tang Yi tersenyum. Panglima Perang Bintang 9 sebenarnya adalah ayam yang lemah dalam penilaian sistematis, dapatkah ia dipenggal dengan menjangkau? Sebuah peninggalan kuno dengan 5 tingkat kekuatan monster dan kekuatan tanpa akhir, sebenarnya dinilai lemah dan tidak bisa menahan angin. Ini terlalu lucu. Tapi itu juga benar, apakah itu Raja Perang Bintang 9 atau Julie Met AP, memang sangat kuat untuk orang lain, dan memang sangat menakutkan, tetapi itu benar-benar tidak terlalu baik untuk Tang Yi, mudah untuk berurusan dengan mereka, dan sistem tidak memiliki kesalahan penilaian. Selain penilaian kekuatan ini, ada juga Raja Perang Bintang 9 bernama Song Jianzong yang juga membuat mata Tang Yi bersinar. Lagu Jianzong ini sebenarnya memiliki alkimia menengah dan merupakan master alkimia. Setelah membaca informasi dari kedua belah pihak, Tang Yi ingin melangkah maju dan membantu Song Jianzong. Lagi pula, manusia selalu ingin membantu manusia. Kecuali karakternya sangat buruk, Tang Yi tidak akan membantu. Namun, Tang Yi baru saja melangkah maju 2 langkah dan belum menembak.
Pria paruh baya bernama Song Jianzong menoleh dan menemukan Tang Yi. Song Jianzong mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Tang Yi masih sangat muda dan hanya seorang prajurit muda. Dia tidak mengerti mengapa prajurit muda seperti itu datang ke tempat yang berbahaya, dan sepertinya dia ingin membantu dirinya sendiri. Seorang pejuang muda ingin membantu dirinya sendiri. Song Jianzong berpikir itu konyol. Monster level kelima, yang mengejar di belakangnya, adalah kera raksasa yang sangat kuat di monster level kelima, dan masih dalam kondisi gila. Bantuan apa yang didapat prajurit muda itu? Mati saja. Karena niat baik, Song Jianzong masih berteriak, "Adik, ini berbahaya. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda coba-coba. Jangan datang dan pergi dengan cepat." Boom! Tepat setelah berteriak, karena ketidakhadiran Song Jianzong, tinju ganda Julie Mate AP menyentuh tanah di kaki Song Jianzong, menyebabkan Song Jianzong terhuyung untuk sementara waktu dan hampir tersandung. Jika dia jatuh, nasib menunggu Song Jianzong sangat menyedihkan. Tetapi untungnya, dia begitu teguh sehingga dia berdiri di tanah seperti batu, sehingga dia tidak dihancurkan oleh pukulan kera raksasa. Setelah mendapatkan kembali semangatnya, Song Jianzong tidak berani bicara banyak. Dia buru-buru menyesuaikan tubuhnya, memutar kepalanya, dan mengabaikan Tang Yi dan terus terbang. Dan Julie Mate AP tidak peduli dengan manusia tambahan itu, hanya mengejar Song Jianzong, sepertinya Song Jianzong membuat marah di suatu tempat. Hah! Menarik. Mendengar kata-kata Song Jianzong, Tang Yi sedikit terkejut, tetapi dia tidak berharap bahwa karakter Song Jianzong tidak buruk. Pergi dengan cepat. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Song Jianzong memandang pemuda Tang Yi dan merasa bahwa kekuatan Tang Yi tidak cukup. Dia hanya bisa mati, yang membuat Tang Yi tidak nyaman. Lihatlah aku, maka aku akan membuktikannya kepadamu. Tang Yi tersenyum sedikit, dan Song Jianzong menyuruhnya untuk tidak lewat, tetapi dia akan segera berlalu. Ini adalah keras kepala menjadi orang yang kuat. Itu adalah hati yang kuat Tang Yi. Begitu sosoknya bergerak, Tang Yi mengejar ke arah kera raksasa. Merasa bahwa seseorang selain Julie Mate AP mengikuti, Song Jianzong sedikit menoleh, dan tiba-tiba menemukan bahwa adik lelaki itu mengikuti. Song Jianzong mengerutkan kening lagi. Dia berkata, bagaimana mungkin adik kecil ini tidak mengerti kata-kata orang dan tidak melihat situasi? Tidak bisakah melihat bahayanya? Dia juga memperingatkannya untuk tidak datang, mengapa dia tidak mendengarkan? Pada usia dan tubuhnya, apa yang bisa dia lakukan di sini? Ini hanya dapat digunakan sebagai hidangan pembuka untuk Julie Mate AP, tidak ada gunanya. Song Jianzong hanya ingin membuka mulut lagi untuk mencegah Tang Yi datang, biarkan dia tidak mendekat, tetapi kemudian Song Jianzong menemukan hal yang aneh. Dia adalah Panglima Perang Bintang 9, dan kera kekuatan raksasa juga merupakan monster tingkat 5. Kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, seberapa cepat, bagaimana seorang saudara muda dapat mengejar ketinggalan. Namun, pada saat ini adik lelaki ini mengejar di belakangnya. Dan itu semakin dekat dan lebih dekat pada kecepatan yang tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa adik kecil ini begitu cepat? Tentu saja, apa yang Song Jianzong tidak tahu adalah bahwa Tang Yi belum membuka metode tubuh saat ini. Jika dinyalakan, itu akan lebih cepat dan lebih mengejutkan, dan itu bisa menyusul dalam sekejap mata. Chapter 357. Adik laki-laki. Kamu. Song Jianzong sedikit terkejut bahwa seorang adik lelaki seperti itu muncul di lembah kehancuran, dan kecepatan adik lelaki ini bisa sangat cepat, itu pasti identitas yang tidak sederhana. Song Jianzong sedang mencoba mengatakan sesuatu, sehingga adik lelaki ini tidak boleh melawan Julie Crazy AP untuknya. Lagi pula, Julie Crazy AP tidak mudah diprovokasi, dan sekali pria ini terprovokasi, pria ini akan mengejarnya, tak berujung, itu sangat sulit. Tetapi Song Jianzong tidak punya waktu untuk berbicara,
dan pada saat ini, adik lelaki di mata Song Jianzong berbicara. Kakak laki-laki ini, izinkan saya untuk membantu Anda. Tang Yi menangkap dan tersenyum sedikit. Adik kecil, jangan lakukan itu. Mendengar kata-kata Tang Yi, Song Jianzong buru-buru membujuk dan berkata, meskipun saya tidak tahu siapa Anda dan mengapa Anda begitu cepat, kera raksasa ini adalah peninggalan kuno. Terlahir dengan kekuatan supranatural, seperti batang baja, Anda tidak mampu menanggungnya, saudaraku, saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Sebelum Anda membuat marah kera raksasa, Anda harus pergi dengan cepat. Ini disebabkan oleh saya. Biarkan saya menyelesaikannya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Cerita bersambung di bawah ini. Tenang, saudaraku, berikan padaku, aku bisa mendapatkannya. Suara Tang Yi datang lagi, dan dia tidak mundur karena dia mendengar bujukan Song Jianzong. Adik kecil, mengapa kamu begitu keras kepala? Ini adalah kera raksasa, monster tingkat kelima, dan itu juga jenis monster tingkat kelima yang sangat kuat, kamu mengerti, apa yang kamu lakukan? Jianzong belum selesai berbicara, tetapi Tang Yi benar-benar dipercepat lagi, dan kemudian tiba-tiba melompat ke udara, dan menginjaknya menuju kera raksasa. Boom! Kaki Tang Yi seperti 1000 pound, dan dia menginjak tubuh kera raksasa, dan tiba-tiba seluruh tubuh kera raksasa itu diinjak ke tanah oleh Tang Yi, membuat suara gemetar, dan ada debu dan asap. Ini. Melihat bahwa Tang Yi tersenyum dan menginjak punggung kera gila raksasa, sementara anggota tubuh kera gila raksasa bergerak dan ingin bergerak tetapi tidak bisa bergerak, Song Jianzong menghentikan tubuhnya dan menatapnya, dia benar-benar terkejut. Tidak bisa bicara. Sangat kuat. Bagaimana? Kakak, aku bilang aku bisa menyelesaikannya. Tang Yi memandang Song Jianzong sambil tersenyum dan berkata dengan bangga. Yah, maafkan kata-kataku karena canggung. Aku tidak berharap adik laki-laki itu menjadi begitu kuat. Pada usia ini, dia memiliki kekuatan seperti itu. Benar-benar jenius. Hei! Adik laki-laki adalah murid Sifu. Tidak heran begitu kuat. Mendengar kata-kata Tang Yi, Song Jianzong pulih dan cepat memuji. Kemudian, setelah melihat lebih dekat pada Tang Yi, ia menemukan bahwa Tang Yi mengenakan kostum Sifu dan memiliki logo Sifu di dadanya. Ya, itu memang seorang murid Sifu, tapi aku tidak ada hubungannya dengan ini. Sifu jauh lebih baik daripada aku. Tang Yi melambaikan tangannya, dengan rendah hati. Oh, adik laki-laki itu rendah hati, tetapi Song masih berterima kasih kepada adik lelaki itu atas rahmatnya yang menyelamatkan hidup. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membayar kembali adik lelaki itu. Aku tidak tahu nama keluarga adik laki-laki itu. Oh, lihat aku akan memperkenalkannya dulu. Nama saya Jianzong. Jika Anda tidak membenci Anda, panggil saya Brother Song. Song Jianzong tersenyum dengan sepenuh hati. Itu tidak baik, mari kita panggil Brother Song dulu, Junior Tang Yi, aku telah melihat Brother Song. Brother Song tidak perlu berterima kasih padaku, kamu dan aku berasal dari ras yang sama, dan monster ini alien, jadi saya harus membantu. Tang Yi menyapa dan berkata dengan tiba-tiba. Oh, jika semua orang memiliki wawasan seperti saudara Tang Yi, mengapa manusia tidak bisa menjadi lebih kuat? Ya, kita tidak mengatakan ini, tidak tahu mengapa saudara kecil ada di sini. Tanya Song Jianzong. Oh, karena Dafu Sifu Waifu sudah dekat, aku adalah murid Waifu, dan aku juga bersiap untuk berpartisipasi dalam Dabi kali ini, jadi aku ingin pergi dulu ke lembah Desolate untuk mengalaminya, meningkatkan kekuatanku, dan kembali ke Dabi. Memenangkan peringkat yang bagus. Tang Yi mengucapkan kata-kata yang dipersiapkan lagi. Saudara Tang Yi, apakah Anda seorang murid Sifu Waifu? Setelah mendengarkan kata-kata Tang Yi, mata Song Jianzong melotot dan tampak sedikit terkejut. Cerita bersambung di bawah ini.
Di wilayah barat, bahkan orang-orang yang tidak di rumah barat tahu bahwa rumah barat dibagi menjadi rumah dalam dan rumah luar. Selama rumah asing bisa lulus ujian, Anda bisa masuk. Namun, rumah dalam membutuhkan bakat dan kekuatan. Para murid yang bisa masuk ke rumah dalam semua rumah barat benar-benar jenius. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Tang Yi masih muda, jika dia adalah seorang murid di rumah dalam Sifu, itu tidak mengherankan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia tidak berharap Tang Yi hanya menjadi murid dari rumah luar. Bisakah para murid pemerintahan asing Sifu begitu kuat? Melihat kera gila raksasa yang diinjak-injak oleh Tang Yi, Song Jianzong bergerak-gerak dalam hati. Ini adalah kera raksasa. Monster level 5 sebanding dengan kekuatan Panglima Perang Manusia, dan monster yang dikenal karena kekuatannya. Ia sebenarnya diinjak-injak oleh murid Sifu Waifu, dan itu juga tidak bergerak, yang terlalu banyak. Membuat orang terkejut. Tentu saja, apa yang Song Jianzong tidak tahu adalah bahwa meskipun Tang Yi adalah murid dari pemerintah luar, ia mampu memasuki pemerintahan dalam dengan kekuatannya, dan orang-orang di pemerintahan dalam juga mengirim undangan ke Tang Yi, tetapi ia tidak masuk. Apa yang salah? Saudara Song, apakah ada yang salah? Tang Yi bertanya-tanya. Oh, tidak ada, hanya sedikit terkejut. Sifu sekarang begitu kuat sehingga bahkan para murid dari pemerintah lain begitu kuat. Tidak heran Sifu dapat mendominasi wilayah barat selama ratusan tahun tanpa jatuh. Song Jianzong menggelengkan kepalanya dengan emosi. Jumlah. Setelah mendengarkan Song Jianzong, Tang Yi tahu bahwa Song Jianzong telah salah paham. Namun, Tang Yi tidak menjelaskan apa-apa, dan segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Kakak Song, mengapa Anda berani ke sini?" Ini juga memprovokasi raksasa ganas ini. Kera. Hei! Setelah mendengar ini, Song Jianzong menghela nafas sedikit dan berkata, "Saya tidak menyembunyikannya. Saya adalah pemilik keluarga Song di kota surga. Keluarga Song telah berlatih alkimia selama beberapa generasi, dan saya juga adalah ahli alkimia. Keluarga kami terkenal dengan alkimia. Itu keluarga terbaik di wilayah barat, tapi..." Song Jianzong terdiam sesaat, wajahnya kelabu, dan dia sepertinya menghadapi hal-hal yang sangat merepotkan. Saya melihatnya terus berkata, "Tapi sebulan yang lalu, seorang guru alkemis yang juga terkenal dalam sesi alkimia mendatangi saya. Orang tua guru alkimiawan itu datang kepada saya. Generasi pertama memiliki hubungan yang mendalam dengan leluhur keluarga Song saya. Kedua tetua sering berlatih alkimia bersama dan membandingkan keterampilan mereka. Namun, kedua belah pihak memiliki tingkat yang sama dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa generasi muda akan membandingkan dan melihat mana yang lebih kuat. Master alkemis datang kepada saya untuk menyelesaikan tes yang disepakati. Kondisi pengujian kami adalah bahwa kedua belah pihak saling memberikan danfang. Jika satu pihak tidak dapat memperbaikinya, itu akan dihitung sebagai kegagalan. Yang kalah harus menanggapi kondisi yang menang. Maka kita akan memberikan danfang satu sama lain, tetapi siapa tahu bahwa danfang yang diberikan oleh pihak lain adalah pil Hercules, yang membutuhkan ramuan buta bernama Juli Senchao. Ramuan jenis ini hanya tersedia di tempat-tempat di mana Juli Med Apes muncul ya, jadi. Itu karena aroma ramuan itu, jadi saya pergi ke sini. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 358. Ternyata begitu. Setelah mendengarkan ucapan Song Jianzong, Tang Yi tiba-tiba mengerti. Namun, ini hanya kontes alkimia, dan Song Jianzong tidak perlu begitu bermasalah. Jika Anda tidak bisa mempraktikkannya, Anda tidak bisa mempraktikkannya. Mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menemukan jamu di lembah kehancuran? Ini membuat Tang Yi heran. Namun, Tang Yi tampaknya tidak menipu dirinya sendiri ketika dia melihat Song Jianzong, dan segera bertanya, "Kakak Song, saya tidak tahu mengapa Anda terobsesi dengan kemenangan atau kekalahan.
Karena ini adalah persahabatan dari generasi yang lebih tua, Anda kehilangan bahkan jika Anda kehilangan ini bukan masalah besar, kan? Ini terlalu berharga untuk mempertaruhkan hidup Anda hanya untuk ujian, dan saya sangat khawatir melihat Anda mengerutkan kening. Hei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, saya pikir itu bukan masalah besar. Kompetisi tingkat Master Alkimia, jika Anda kalah, Anda akan kalah, dan Anda tidak akan terlalu malu, tapi jika kalah, Anda perlu menanggapi kondisi pemenang, dan kondisi yang diusulkan oleh Master Alkimia adalah agar putriku menikahi putranya. Putriku baru saja berusia 18 tahun ini, dan aku dianggap sebagai mutiara di telapak tangan. Mendengar ini, akan baik-baik saja jika putriku setuju. Bahkan jika aku tidak mencoba, aku akan membiarkannya menikah. Lagi pula, biarkan dua keluarga alkimia saling mencium. Tidak ada yang buruk, tetapi dikatakan bahwa putra Master Alkemis adalah seorang playboy, dan mengandalkan ayahnya untuk menjadi Master Alkemis, dia tidak belajar dan menghabiskan sepanjang hari bermain wanita, jadi putri saya tidak setuju dengan hidup dan mati. Rumput, saya tidak bisa berlatih pil Hercules, dan saya bahkan membandingkan dengan kematian, dan saya tidak mau putri saya menikahi playboy itu. Tentu saja, bagaimana saya bisa mengalahkan bayi perempuan saya dan memaksa bayi perempuan saya? Tetapi persetujuan generasi yang lebih tua harus diikuti, begitu tak berdaya, karena kebahagiaan putri saya, sang ayah, harus bersembunyi dari putri saya, dan diam-diam pergi ke lembah kehancuran, mencari Julie Godgrace. Tetapi itu adalah kemurahan Tuhan, jadi saya menemukan Julie Senchao, tetapi setelah saya mengambilnya, saya bertemu dengan kera gila Julie ini. Saya tahu Julie kera gila dan Julie saling menemani, jika Anda dapat menemukan Julie Senchao, akan ada kera gila Julie di dekatnya, tetapi saya tidak berharap bahwa kera gila Julie akan banyak memikirkan Julie Senchao. Saya telah mengejar saya selama lebih dari 10 tahun, dan saya bahkan tidak punya niat untuk membiarkan saya pergi. Saya cukup beruntung bertemu dengan Anda, Saudara Tang Yi, kalau tidak, saya mungkin harus mati di tangan kera raksasa ini. Lagu Jianzong berkata perlahan. Dengan mengatakan itu, dia juga mengeluarkan tas kain kecil dari bahan yang tidak diketahui, dan Julie Divine Grace berbaring diam-diam di tas kain kecil. Ternyata Saudara Song memiliki masalah seperti itu. Saya mengatakan mengapa Saudara Song tidak mengerutkan kening. Tapi sekarang, Saudara Song of Julie Godgrace juga mendapatkannya. Pil Hercules ini harus dapat disempurnakan, sehingga kompetisi ini tidak akan jika Anda kalah, putri Anda tidak harus menikah dengan kakak Anda, mengapa Saudara Song masih terlihat sedih? Tang Yi bertanya-tanya lagi. Itu benar, tapi bahkan jika aku membuat Hercules Pills, itu hanya akan seri dengan guru alkemis itu, dan bahkan jika tidak ada perbedaan dalam hasilnya, mungkin ada kompetisi. Hei! Lagu Jianzong menghela nafas panjang. Sepertinya kejadian ini mengganggunya. Cerita bersambung di bawah ini. Hei! Tang Yi juga sedikit menghela nafas, keluarga Taois memiliki sutra yang sulit dibaca, yang sangat menyedihkan bagi para orang tua di dunia. Tang Yi sebenarnya ingin membantu Song Jianzong, tapi bagaimanapun, itu adalah kesepakatan antara generasi yang lebih tua dari kedua pihak, dan mereka hanya bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Tang Yi bahkan tidak tahu bagaimana membantu meskipun dia serius. Oke, jangan bicara tentang ini. Jika tidak ada saudara Tang Yi hari ini, nasib lamaku akan dijelaskan. Jika kamu punya waktu untuk datang ke keluarga Songku, aku akan menghiburmu dengan baik. Lagu Jianzong mengalihkan topik, tinju mengepal Tang Yi, berkata dengan murah hati. Yah, kalau luang kapan-kapan, aku harus. Tang Yi belum menyelesaikan kata-katanya, dan tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya. Mengaum. Pada saat ini, kera raksasa di kaki Tang Yi meraung. Sebelumnya, kera Mad Julie hanya diinjak oleh kaki Tang Yi,
untuk beberapa saat, dia pingsan dan pingsan. Pada saat ini, dia bangun dan memulihkan energi, dan tiba-tiba ingin berdiri lagi. Namun, karena kaki Tang Yi masih menginjak tubuh kera raksasa, kekuatan besar menekannya dan tidak bisa bergerak, sehingga gagal berbalik dan berdiri sekaligus, hanya untuk berjuang dengan ganas. Mendengar raungan Juli dan melihat perjuangannya yang berkelanjutan, Song Jianzong ketakutan dan bergegas mundur beberapa langkah, hampir terhuyung-huyung ke tanah. Dia tidak menyangka bahwa kera Juli Met telah dihantam keras oleh Tang Yi sebelumnya, dan dia pulih begitu cepat. Song Jianzong tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Tang Yi sedikit terkejut, tetapi Tang Yi juga tidak panik, dia juga tidak terlihat gugup, seolah-olah itu bukan kera gila raksasa, tetapi semut pada umumnya. Pada saat ini, Song Jianzong ingin mengingatkan Tang Yi untuk lebih berhati-hati, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tang Yi mendengus dingin pada Juli Met Ape dan berkata, "Hu ini benar-benar binatang buas, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi kamu." Dengan mengatakan itu, Tang Yi mengangkat kaki yang menginjak Juli Met Ape sedikit, dan kemudian menginjak berat. Boom! Debu dan asap mengepul bumi juga bergetar. Tang Yi menginjak tampaknya seperti gunung raksasa yang menekan di atasnya, menyebabkan gerakan besar. Kera gila raksasa itu, baru saja mendapatkan kembali kekuatan dan ingin berdiri, sebenarnya diinjak-injak oleh Tang Yi. Pada saat ini, separuh dari tubuhnya terperangkap di tanah. Dapat dilihat seberapa kuat Tang Yi menginjak dan seberapa berat kekuatannya. Seekor kera raksasa yang dikenal karena kekuatannya. Di depan Tang Yi hanya boneka yang sedikit lebih kuat. Pada saat ini, kera raksasa itu diinjak ke tanah oleh Tang Yi, dan anggota tubuhnya berkedut dan gelisah, kemudian dia berhenti bergerak dan kehilangan nafas. Cerita bersambung di bawah ini. Kali ini, itu bukan koma, tetapi benar-benar menutup hidupnya. Monster tingkat kelima, monster yang dikenal karena kekuatannya, diinjak-injak sampai mati oleh Tang Yi dengan cara yang begitu mendominasi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat 5 Beast Giant AP, mendapatkan 576.521 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Dalam benak Tang Yi muncul petunjuk untuk mendapatkan poin pengalaman, yang juga membuktikan bahwa kera gila raksasa ini tidak bisa mati lagi. Ini. Meskipun Song Jianzong tahu bahwa kekuatan Tang Yi baik, dia juga telah melihat langkah Tang Yi yang sombong pada kera raksasa, tetapi melihat kaki sombong Tang Yi menginjak-injak kera raksasa, dia tak bergerak lagi, dia tertegun dan kaget. Dan, mengulangi kalimat ini berulang kali di dalam hatinya. Murid Sifu dapat benar-benar sengit, murid itu tidak hanya menjadi sengit, tetapi sangat-sangat sengit. Chapter 359. Song Jianzong terkejut, dan kemudian, karena dia harus kembali untuk memperbaiki eliksir, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Yi dengan terburu-buru, dan setuju bahwa ketika Tang Yi pergi ke kota Tianjue, dia harus pergi ke Song House, dia akan menghibur dengan baik dan dia berbalik dan pergi. Ketika kedua belah pihak dipisahkan, Tang Yixun bertanya apakah Song Jianzong telah melihat bunga Jiuli, tetapi tidak berharap bahwa Song Jianzong benar-benar melihatnya. Dan tempat bunga-bunga Jiuli muncul tidak jauh dari sini. Menurut Song Jianzong, bunga Jiuli juga merupakan ramuan langka, dan ada penjaga monster yang kuat di dekatnya. Ketika Song Jianzong menemukan bunga Jiuli, ia tidak dekat karena takut akan bahaya. Informasi spesifik tidak jelas. Namun, untuk Tang Yi yang sedang mencari secara membabi buta, ada informasi jadi tahu kemana harus mencari, itu sudah cukup. Sesuai dengan instruksi Song Jianzong, Tang Yi pergi jauh-jauh. Monster-monster dengan peringkat lebih rendah yang dia temui selama periode itu dia mengabaikan mereka sepenuhnya, hanya membunuh monster di atas level 4, dan dia datang ke penemuan Song Jianzong tentang Jiuli. Lokasi bunga. Di sini, Tang Yi benar-benar melihat bunga Jiuli. Tapi,
Ketika Tang Yi berada di dekat bunga jiuli, bayangan hitam besar menyelimuti Tang Yi dan membuat suara desis. Tang Yi mendongak. Monster yang menjaga bunga jiuli ini sebenarnya adalah ular besar yang lebarnya lebih dari 1 meter dan panjangnya puluhan meter, dengan kepala seperti rumah kecil dan mata lebih besar dari jendela. Bunyi, desisan, adalah bunyi ular itu. Operasi mata 1 hari diluncurkan. Nama, Chiyou King Snake Platinum Boss. Level, 55 muda, monster level 6. Cerita bersambung di bawah ini. Deskripsi, ular Raja Chiyou adalah peninggalan kuno, konon ia adalah keturunan peninggalan binatang buas kuno di Nine List dan ular piton liar. Karena ini adalah bibrida, ia jarang mewarisi beberapa kekuatan magis yang kuat dari peninggalan lemak, tetapi itu mewarisi ukuran besar piton liar. Itu bahkan lebih besar dari piton liar. Bukan tidak mungkin untuk tumbuh hingga usia yang kuat, mencapai tubuh kilometer atau bahkan puluhan kilometer. Judgment, ancaman besar, lawan sedikit lebih rendah dari pemain, tetapi lawan bisa membawa ancaman besar bagi pemain. Itu adalah keturunan kuno. Monster yang menjaga bunga jiuli ini sebenarnya adalah monster level 6. Dan juri memberikan penilaian, ancaman besar, yang menunjukkan seberapa kuat monster ini. Yang paling penting adalah di belakang nama, beberapa kata Platinum Boss yang mengkilap. Karena itu adalah bos, dan itu masih bos Platinum, setelah pembunuhan, hadiahnya pasti sangat kaya. Memikirkan hadiahnya, Tang Yi menatap mata ular Chiyou Wang dan menjadi sangat bersemangat dan sangat panas. Lembah kehancuran benar-benar membawa banyak kejutan bagi Tang Yi. Ini baru memasuki area level ketiga dan keempat. Jika kamu masuk lebih dalam, hantu itu tahu berapa banyak monster kuat yang akan muncul. Untungnya, Liu Tian dan yang lainnya dibantu oleh Tang Yi. Jika tidak, Liu Tian dan yang lain harus digantung oleh mereka. Bahkan jika mereka menemukan bunga jiuli, mereka hanya bisa melihat dan tanpa bisa menyentuh mereka, membuat marah binatang penjaga, dan mereka mungkin dihancurkan menjadi bubur. Chiyou King Snake melotot ke Tang Yi dengan mata besar. Jika menatap orang dengan mata dapat menyebabkan pencegah tertentu, maka mata sebesar jendela Chiyou King Snake harus menjadi pencegah pada saat ini. Belum lagi kekuatan dan level, ukuran Chiyou Wang Sewang dapat menakuti orang. Pada saat ini, Raja Chiyu memandang manusia yang menerobos ke dalam wilayahnya sendiri, matanya penuh dengan tatapan tidak sehat. Dia menatap dekat manusia Tang Yi di depannya, mengungkapkan permusuhan yang kuat, selama sesuatu bergerak, itu akan naik dengan kepala besar menelan manusia bodoh ini. Tentu saja, karena Chiyou King Snake tidak bisa melihat melalui Tang Yi dan tidak bisa mengetahui kebenaran dan kepalsuan Tang Yi, jika dia memahami kekuatan Tang Yi dia mungkin telah melancarkan serangan sejak lama. Tubuh itu cukup besar, tapi aku tidak tahu apakah sosokmu bisa dikalahkan. Dihadapkan dengan ular Raja Chiyou yang begitu besar dan raksasa, Tang Yi tidak hanya tidak takut, tetapi juga tersenyum sedikit. Dia tidak memiliki omong kosong dengan monster, dia tersenyum, dan kemudian dia bergerak, dan dia membawa Yuxing Flying Fire, bergegas menuju Chiyou King Snake dengan api ekor yang menyilaukan. Tujuannya sangat sederhana, bunuh ular Raja Chiyou, dapatkan nilai pengalamannya, dapatkan hadiahnya, dan ambil bunga jiuli yang dijaga. Dengan monster, Tang Yi tidak perlu berbalik dan langsung menunjukkan permusuhan. Merasakan permusuhan dari Tang Yi, Chiyou King Snake juga merupakan gerakan kepalanya, dan dia langsung berpose untuk menyerang dan bertahan, siap bertarung dengan Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, dia meremehkan kecepatan Tang Yi. Saya melihat bahwa ketika Tang Yi menjalankan metode tubuh Xing Xing Fei Huo, kecepatannya sangat cepat, dan dia bergegas ke depan Chiyou King Snake dalam sekejap. Oh, aku akan membawamu untuk mencoba seni bela diri inferiorku, kekuatan Liu Likuan yang penuh warna. Dengan mengatakan itu, Tang Yi mendekati dan sekitar Chiyou King Snake, dan meninju Chiyou King Snake dengan satu pukulan.
Colorful Liu Likuan pangkat yang lebih rendah dari pangkat, pemain meninju pukulan ke musuh, tinju akan dilampirkan dengan pita warna-warni, masing-masing pita menyebabkan 200% kerusakan pada musuh. Selain itu, ada peluang tertentu untuk merangsang efek khusus kromosom kehidupan. Boom! Pukulan Tangyi dengan sarung tangan besi berwarna-warni dan sangat indah. Namun, pukulan cantik ini pecah dengan kekuatan yang tak tertandingi, memukul Chiyou Kingsnake dengan suara keras. Chiyou Kingsnake bahkan tidak memikirkannya manusia muda dan kurus di depannya ini sangat cepat, dia bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat, tiba-tiba dipukuli oleh kejutan, kepalanya dipukul pukulan Tangyi dan menabrak pohon besar di sampingnya. Boom! Ada suara keras lainnya, dan pohon raksasa itu ditabrak oleh kepala ular Chiyou, dan tiba-tiba jatuh. Berdengung. Chiyou Kingsnake mengambil pukulan Tangyi. Selain kekuatan besar yang menyebabkannya mengenai sisi yang tak terkendali, tubuh tiba-tiba bersinar hijau dan berubah menjadi hijau. Colorful Liu Likuan Chromosome of Life, pemain menggunakan tinju Liu Guang yang berwarna-warni untuk melawan musuh. Jika warna tubuh musuh berubah hijau, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 300% kerusakan pada musuh. Melihat Chiyou Kingsnake bersinar hijau, Tangyi tahu bahwa itu adalah efek khusus. Dia tersenyum sedikit, dan tidak menunggu reaksi Chiyou Kingsnake. Dia memukul lagi dengan pukulan berat. Tinju menengah. Boom! Dalam sebuah tinju, tubuh besar Chiyou Kingsnake terlempar dalam sekejap. Di udara, badannya yang panjangnya puluhan meter meringkuk dan tampaknya telah mengalami banyak kerusakan. Itu sangat menyakitkan saat ini. 5 atau 6 pohon besar juga memiliki beberapa batu besar, yang ditabrak oleh tubuh Raja Ular Chiyou, dan tiba-tiba pohon-pohon besar tumbang, dan batu-batu besar itu hancur berkeping-keping. Namun, Chiyou Kingsnake menentang pukulan inferior kelas 1 dan 3 pukulan Tangyi. Setelah dihancurkan, dia hanya mendarat dan mengangkat kepalanya lagi, lalu meludahkan surat ular itu ke Tangyi. Mendesis terus-menerus, tampak sangat marah. Kedua matanya yang besar menatap erat ke Tangyi, kepalanya berayun terus-menerus, dan kemarahan yang tak terlihat sepertinya menguap terus-menerus dari tubuhnya. Chapter 360. Tidak apa-apa untuk menolak salah satu keterampilan seni bela diri rendah kelas dunia dan pukulan 3 kali lipat. Ini benar-benar monster tingkat 6. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat Chiyou Kingsnake menahan dua serangannya, sepertinya itu masih utuh, dan tidak ada luka di tempat dia dipukul, tetapi itu hanya sedikit kemerahan, yang membuat Tangyi sedikit terkejut. Namun, ini sepertinya sudah diduga. Tangyi bahkan tidak berpikir bahwa seni bela diri dari peringkat yang lebih rendah dapat membunuh monster tingkat ke-6 dengan satu pukulan. Setelah semua, itu adalah monster tingkat ke-6. Jika itu begitu bagus, itu tidak akan cocok dengan tingkat panglima perang manusia. Monster tingkat ke-6. Pada saat ini, Raja Chiyou menatap Tangyi dengan ganas. Tubuhnya berputar dan bergegas menuju Tangyi untuk melakukan serangan balik. Chiyou Kingsnake tidak pasif, hanya karena Tangyi tidak mengharapkan kecepatan yang luar biasa, dia juga tidak mengharapkan kekuatan yang begitu kuat, jadi Chiyou Kingsnake tertangkap basah oleh Tangyi. Dua pukulan. Reaksi pada saat ini, tentu saja ia akan meminta Tangyi untuk membalas. Itu adalah monster level 6, bagaimana mungkin monster level 6 diganggu oleh manusia mungil? Dua serangan oleh Tangyi tadi tidak menyebabkan kerusakan besar pada Chiyou Kingsnake, tetapi hanya membuatnya sakit di tubuh, tapi ini membuat Chiyou Kingsnake merasa sangat malu dan merasa martabatnya terinjak oleh manusia kecil. Ini adalah monster tingkat tinggi yang kuat, dan itu benar-benar diledakkan oleh manusia seperti semut. Apakah ini konyol? Jadi Chiyou Kingsnake sangat marah dan memutuskan untuk membunuh manusia di depannya, tidak membiarkan manusia ini bertahan sebentar. Wah! Chiyu Wang ular memutar tubuhnya dan berjalan ke arah Tangyi. Kecepatannya sangat cepat.
Bahkan jika itu tidak secepat api bintang terbang Tang Yi, itu tidak akan banyak perbedaan, tetapi datang dalam sekejap mata. Ketika Tang Yi mendekat, kepalanya terentang dan dia membuka mulut besar ke arah Tang Yi, ingin menelan Tang Yi secara langsung. Namun, bagaimana bisa Tang Yi ditelan oleh ular Raja Ciyou begitu sederhana? Sebelum mulut raksasa Raja Ular Ciyou hendak tiba, Tang Yi bergerak sedikit dan bergeser ke kanan untuk menghindari mulut raksasa ular Raja Ciyou. Pada saat yang sama, jari-jari Tang Yi menjulur, dan ada lingkaran matahari kecil yang menyilaukan di jari telunjuknya. Ketika matahari kecil ini muncul, Tang Yi menunjuk ke mata Ciyou King Snake. Liu Yang kembali ke surga. Boom! Dari putaran matahari kecil yang menyengat itu, 6 sinar cahaya ditembakkan dan diarahkan ke mata Ciyou King Snake. Bagi Ciyou King Snake, matanya sangat penting, bagaimana mungkin ia tidak siap? Meskipun bukan masalah besar tanpa mata, Ciyou King Snake masih dapat membedakan hal-hal dan arah dengan indera penciuman dan panas dengan lidah ular, tetapi dibandingkan dengan tubuh yang dilindungi oleh sisik, kekuatan pertahanan mata sangat lemah. Menyerang, ular Raja Ciyou akan terluka parah, dan jika musuh menggunakan mata sebagai titik terobosan, ular Raja Ciyou akan berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Cerita bersambung di bawah ini. Jadi, bagaimana itu bisa menyerang melindungi matanya? Melihat 6 lampu putih datang, kepala ular Ciyu Wang sedikit belok, meskipun belokannya tidak besar, tetapi hanya menghindari mata, biarkan cahaya itu mengenai sisik di kepala. Boom! Asap putih naik, dan 6 sinar cahaya belum mencapai efek magis seperti yang diharapkan, juga tidak menembus skala ular Raja Ciyou. Cahaya menerpa sisik Ciyou King Snake, tetapi ada semburan asap putih, dan kemudian beberapa jejak tersisa, dan itu tidak berpengaruh. Benar saja. Melihat adegan ini, Tang Yi berbisik bahwa dia sangat dekat dengan Ciyou King Snake, dan kedua belah pihak sudah berhadapan. Pada jarak ini, dia menyerang mata Ciyou King Snake. Tapi siapa yang tahu bahwa pertahanan Raja Ular Ciyou terhadap matanya begitu ketat ketika dia melihat Tang Yi menyerang, hal pertama yang harus dilindungi adalah matanya, bahkan pada jarak yang begitu pendek, Tang Yi masih tidak berhasil. Benar saja, itu adalah monster level 6. Namun, Tang Yi masih nyaman, setelah semua, pertarungannya dengan Ciyou King Snake baru saja dimulai. Ciyou King Snake mengangkat kepalanya lagi untuk menggigit Tang Yi. Ini tidak berlebihan untuk menggambarkan serangan ini dengan Kuaizun. Jika lawan Ciyou King Snake adalah orang lain selain Tang Yi, dia mungkin berhasil. Gerakannya terlalu cepat, terlalu tepat, terlalu kejam. Tingkat serangan ini, bahkan Panglima Perang rata-rata yang kuat, akan merasa sangat sulit. Tetapi sangat disayangkan bahwa dihadapkan dengan Tang Yi yang memiliki sepatu Seng Sing, memiliki Xing Xing Fei Huo, dan makan pil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa cepat, bagaimana bisa lebih cepat dari Tang Yi? Menghadapi gigitan Ciyou King Snake yang sama seperti sebelumnya, Tang Yi mencibir dengan jijik, sosoknya bergerak, dan dia dengan mudah menghindarinya. Namun, pada saat ini, Tang Yi tiba-tiba memiliki tanda peringatan di dalam hatinya, dan entah kenapa rasa krisis yang hebat muncul di hatinya. Ini membuat Tang Yi sangat aneh. Dia mengatakan bahwa dia jelas telah lolos dari serangan Ciyou King Snake, dan jelas bahwa kepala Ciyou King Snake berada di depan matanya sendiri, dan dia tidak bisa melukai dirinya sendiri lagi. Kenapa merasa seperti ini? Bahkan Tang Yi tidak tahu dari mana krisis ini berasal. Awalnya, Tang Yi sangat tenang, setelah semua, ia memiliki metode benda langit Xing Xing Fei Huo. Dengan kecepatannya, ia tidak takut pada Ciyou King Snake, dan Ciyou King Snake bahkan tidak menyentuh bulunya. Tapi saya tidak tahu mengapa, tapi Tang Yi tegang saat ini, dan suasana berbahaya menyelimuti Tang Yi. Sepertinya, dia dikunci oleh sesuatu. Namun, pada saat berikutnya, Tang Yi akhirnya tahu kenapa. Saya melihat bahwa pada saat ini,
Sebuah bayangan menggantung di atas kepala Tang Yi, membuatnya merasa langit gelap dan sedikit mengangkat kepalanya. Tang Yi menemukan bahwa benda yang tergantung di kepalanya sebenarnya adalah ekor Chiyou King Snake. Ekor besar itu tampak mengerikan, sangat mengerikan. Pada saat ini, ekor Chiyou King Snake membawa kekuatan kekerasan, dan dalam kilatan, dia menembak jatuh dengan keras ke arah Tang Yi. Sebelum Tang Yi berpikir jernih bahwa dia telah lolos dari serangan Chiyou King Snake, mengapa masih ada perasaan krisis? Sekarang saya menyadari bahwa itu adalah alasan dari ekor ini. Chiyou King Snake sebenarnya mengambil keuntungan dari kegagalan Tang Yi untuk menyerang dengan ekornya. Tanpa diduga, Raja Ular Chiyou begitu berbahaya. Dia dengan jelas menunjuk Tang Yi dengan mulut besarnya. Bahkan, dia menggunakan serangan mulut besar untuk menarik perhatian Tang Yi, dan kemudian diam-diam menyerang Tang Yi dengan ekornya. Perhitungan yang luar biasa. Menekan ekor ini untuk menembak momentumnya masih kuat. Jika Tang Yi ditembak langsung, dilihat dari kekuatan fisik Tang Yi, itu tidak tahan sama sekali, dan pasti akan ditembak menjadi sebagai saus daging di detik berikutnya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.